Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 13 Februari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang suci ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa ekor ikan dan 7 buah roti dapat mengenyangkan 4.000 orang. Peristiwa tersebut terjadi karena cinta Allah pada manusia. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat begitu banyak orang yang tidak mempunyai makanan. Para murid dengan nada pesimis berkata, "Bagaimana di tempat yang suci ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada para muridnya, berapa roti dan ikan yang mereka miliki. Mereka menjawab, 7 roti dan beberapa ikan. Yesus memberkati 7 roti dan ikan-ikan itu, kemudian dia minta para muridnya untuk membagikannya, dan hasilnya sangat luar biasa, 7 bakul penuh. Saudara-saudari yang terkasih, penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus terjadi karena iman dan ucapan syukur, serta kerelaan untuk berbagi. Dalam situasi kekurangan makanan, untuk kira-kira 4.000 orang, Yesus mengucap syukur. Bersyukur adalah ungkapan orang beriman dan berpengharapan. Bersyukur adalah ungkapan orang yang bisa mengucapkan terima kasih. Bersyukur adalah ungkapan orang yang terbuka dan berbagi. Yesus juga menantang kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang sungguh membutuhkan. Yesus menantang kita untuk menggunakan berkat yang kita terima untuk dipakai membantu dan melayani mereka yang sungguh memerlukan bantuan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, bahwa penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus terjadi karena iman dan ucapan syukur serta kerelaan untuk berbagi. Dengan demikian, orang yang bersyukur adalah orang yang mau memberi perhatian dan rela berbagi dengan orang lain. Maka jangan heran bila orang-orang yang bisa bersyukur akan mendapat anugerah melimpah. Mereka menerima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menyadari bahwa ia menjadi penyalur rahmat Allah. Ia mau berbagi dengan yang lain, terlebih yang membutuhkan. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, supaya arah pikiran ataupun iman kita tidak gampang dibelokkan oleh tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan sepihak, kita perlu memupuk jalinan relasi yang erat satu sama lain. Kita perlu mendukung dalam iman dan mengucap syukur bersama yang berbuah untuk saling berbagi. Kerjasama dengan orang-orang yang berkehendak baik
akan semakin memampukan dan meluaskan perhatian kita pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Diharapkan apa yang kita buat mampu menggerakkan orang lain untuk bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa seperti saat ini memang seharusnya lah kita semakin mengasihi sesama, semakin terlibat pada situasi nyata mereka, dan akhirnya semakin menjadi berkat bagi mereka semua. Ini semua bukan kesombongan rohani kita, melainkan sebagai perwujudan konkret sebagai orang beriman yang percaya akan Allah yang berbelas kasih kepada kita semua, dan kita ingin menjadi perpanjangan tangan kasih ilahi itu. Semoga dengan demikian hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu ya Yesus, sebab Engkau menjamin kesejahteraan rohaniku melalui Ekaristi yang selalu aku terima dalam Misa Kudus. Semoga aku dapat senantiasa menimba kekuatan daripadamu di dalam membangun solidaritas dengan sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.